mahasiswa PPL dari SMA Negeri 1 Lolak akan memaparkan materi kami dengan judul Komunikasi Keluarga dengan bahan Alkitab yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Namun sebelum kita masuk terlebih dalam tentang materi komunikasi keluarga, kita mencari tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komunikasi. Nah, seperti yang kita ketahui ialah komunikasi sebuah proses di antara dua orang atau lebih yang sedang berbagi pemahaman, pemikiran, dan juga gagasan, yang di dalamnya setiap orang saling memberi dan menerima informasi. Nah, dalam komunikasi juga terbagi menjadi dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Untuk komunikasi verbal ini merupakan proses penyampaian pesan melalui penggunaan bahasa yang meliputi kata-kata yang diucapkan atau ditulis. Nah, komunikasi ini dapat terjadi secara langsung melalui percakapan, tatap muka, atau secara tidak langsung melalui media tulisan seperti surat, pesan teks, dan lain-lain. Komunikasi verbal ini sering juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, entah berkomunikasi sama teman, orang tua, keluarga, sahabat. Itu komunikasi berbicara dengan tatap muka, face to face, secara langsung. Nah, jenis-jenis komunikasi verbal ini berupa telepon, pesan suara, video. Nah, jenis komunikasi verbal ialah komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan meliputi pesan suara, video call, dan telepon. Nah, kita masuk dalam komunikasi nonverbal. Untuk komunikasi nonverbal ini merupakan penyampaian pesan melalui cara selain penggunaan kata-kata, yang di dalamnya termasuk ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara. Nah, berarti dalam hal ini komunikasi nonverbal ini melengkapi komunikasi verbal tadi. Kalau komunikasi verbal tadi itu hanya menggunakan bicara secara langsung tanpa ada gerakan tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara. Tapi kalau ketika kita menggunakan komunikasi nonverbal ini, yaitu melengkapi komunikasi verbal tadi. Yang seperti sudah kami jelaskan tadi, yang dimana jenis-jenis komunikasi verbal ini meliputi ekspresi, bahasa tubuh, serta kontak mata yang menjadi peran dari komunikasi nonverbal ini untuk memperkuat komunikasi verbal. Misalnya juga ketika teman-teman dalam kelas meminta izin untuk keluar ruangan, hanya bisa menggunakan gerakan tubuh seperti mengangkat tangan. Berarti itu sudah menandakan izin untuk keluar. Selanjutnya, kita akan masuk terlebih rinci dalam komunikasi keluarga Kristen. Komunikasi dalam keluarga Kristen merupakan bagian penting dari kehidupan keluarga yang berdasarkan dengan ajaran dan prinsip-prinsip Kristiani. Nah, dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya melibatkan penyampaian informasi dan perasaan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual, etika, dan kasih yang diajarkan dalam iman Kristen. Nah, berikut ini kita akan menjelaskan atau memahami lebih dalam tentang prinsip dalam komunikasi Kristen. Prinsip yang pertama ada kasih dan pengertian. Seperti yang kita ketahui, kasih ini ialah inti dari ajaran Kristen yang menjadi titik sentral kita sebagai umat Kristen untuk menapaki kehidupan kita hari lepas hari dan sangat penting dalam komunikasi keluarga. Seperti dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, kita diajarkan untuk saling mengasihi karena kasih berasal dari Allah. Sebagian dari Alkitab itu mengajarkan tentang hukum kasih. Jadi, dalam komunikasi keluarga Kristen, alangkah baiknya kita menerapkan kasih dalam keluarga. Nah, yang berikut juga ada namanya pengertian. Pengertian sesama anggota keluarga, mendengarkan dengan penuh perhatian dan mencoba memahami perasaan anggota keluarga lainnya itu juga sangat penting. Karena ketika dalam keluarga tidak saling menghargai atau memahami sesama anggota, itu tidak akan menjadi keluarga Kristen yang baik. Karena menjadi keluarga Kristen yang baik itu menerapkan kasih dengan baik dan juga saling memahami satu dengan yang lain. Kita masuk dalam prinsip komunikasi Kristen yang kedua, yaitu ada kebenaran dan keterbukaan. Kebenaran. Nah, dalam Efesus 4 ayat 25, kita diperintahkan untuk berkata benar kepada sesama.
Komunikasi dalam keluarga Kristen harus mencerminkan kejujuran dan keterbukaan. Ini berarti menyampaikan informasi dengan perasaan dengan jujur tanpa menyembunyikan atau memutarbalikkan keadaan. Dalam keluarga Kristen, kejujuran itu sangat penting karena ketika dalam keluarga tidak ada kejujuran, otomatis keluarga tersebut tidak akan menjadi keluarga yang hidup, melainkan keluarga yang mati. Karena sesungguhnya keluarga Kristen itu menerapkan kasih dan harus berkata dengan jujur ketika dalam keluarga, dalam rumah. Rumah menjadi tempat utama bagi anak-anak, bagi juga anggota keluarga untuk mencontohkan hal-hal yang baik yang dimulai dari dalam rumah. Begitu juga ada keterbukaan, menyediakan ruang bagi anggota keluarga untuk berbicara secara terbuka tentang pikiran, perasaan, dan masalah mereka. Itu juga sangat penting karena keterbukaan membantu membangun kepercayaan dan mencegah kesalahpahaman. Contohnya, misalnya dalam keluarga, memberikan ruang atau tempat untuk anak menyampaikan apa yang menjadi keinginan anak itu ke depannya bagaimana. Misalnya untuk menanyakan anak ini ketika ia selesai sekolah, ia akan melanjut kemana, entah itu lanjut kuliah atau langsung mencari kerja atau seperti apa yang anak itu inginkan. Itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Begitu juga dengan anak, ketika melihat kondisi keluarga sedang tidak baik-baik saja, contoh ketika mama dan papa sedang bertengkar atau seperti apa, anak itu harus menjadi penengah. Ketika orang tua dalam keadaan emosi, anak yang harus menjadi penengah. Menjadi penengah juga harus menggunakan kata-kata yang baik agar di mana ketika kedua kubu ini berkelahi, yang dimana sedang emosi, ketika kita menghadapi dengan kepala dingin, dengan kata-kata yang lemah lembut, itu pasti akan meredakan emosi. Nah, untuk menjadi refleksi Alkitab tentang komunikasi, ada Efesus 4 ayat 27, yang dimana janganlah kamu marah dan janganlah memberi tempat kepada iblis. Begitu juga dalam Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah ini, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Dan terakhir dalam Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredahkan kemarahan, tetapi kata-kata yang pedas membangkitkan kemarahan. Sekian dan terima kasih. Shalom.